Wah, kalau nyambar ini bagaikan manusia ini makan lontong utuh, guys. Besar. Halo Sobat Angler Nusantara dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Sobat di channel Edi Wijaya Fishing. Ini saya lagi perjalanan Sobat. Saya mau menemui salah satu seorang lure maker ya. Kemarin lurnya saya buat untuk popping di Pancer, tepatnya di Meru Betiri, Kermisan itu ya. Itu sebenarnya lure baru guys. Lure baru yang diciptakan oleh seorang angler kawaan ya. Angler lama sih sebenarnya beliau ya. Jadi asal mulawitnya beliau ini seorang sopir travel lah yang hobi juga di mancing. Karena pandemi corona ini akhirnya usaha travelnya dia ini mengalami efek yang signifikan ya, karena travel yang berbasis wisata ya, terutama untuk turis ya. Jadi karena beliau ini kena pandemik akhirnya usahanya goncang, beliau coba menggeluti di salah satu hal yang disukainya. Nah, yaitu kan beliau kan seorang angler. Dia merintis lure maker ini berawal dari modal seadanya, guys. Dan terinspirasinya ini keren sekali. Terinspirasinya karena beliau ini kena dampak ini akhirnya stres ya. Hanya dia tenger-tenger ya, apa ya? Tenger-tenger itu bahasa Indonesianya itu galau ya. Galau sambil melamun-melamun gitulah di kandangnya kambing. Akhirnya dia ini pencerahan guys, pencerahan sehingga dapat ilham. Nah, kenapa kok aku tidak mengerjakan lure, membikin stick bait, membikin popper, membikin jig. Nah, padahal kan sekarang di era pandemik ini banyak orang stres, banyak orang usahanya jatuh. Akhirnya dia punya ide di kandang wedus ini, akhirnya coba bikin lure. Mau siapa dia orangnya? Cucu Yuliadi asal Banyuwangi. Kita mari lihat grebek ke rumahnya. Oke, jangan lupa saksikan sampai habis. Oke, kita berangkat. Guys, ini kita sudah sampai di lokasi ini guys. Kita akan grebek rumahnya Mas Cucu Yuliadi. Ya, turun dulu. Nah, ini guys sudah sampai di lokasinya ini guys. Bukan iklan ini, jemuran nih guys. Halo guys, ini dia guys. Nah, ini sang lure makernya. Oh, baik. Yang penting amis mas, kayak kandang wedus mas. Nah, ini teman-temannya Mas Cucu guys. Ini guys, akhirnya keturutan juga kita melihat kandangnya wedus. Kok kandangnya wedus? Melihat sang lure makernya ini, tempatnya ini. Nah, ini lure makernya ini guys. Wah. Yang penting amis ya mas ya? Oh iya, yang penting amis ya. Yang penting amis guys. Amis di sini. Kemarin sudah dibuktikan berkali-kali loh guys. Ini ntar dibuktikan lagi, dilihat besok ini. Saya mau ngambil lagi nih. Wah. Ini jig juga ada ya mas ya? Ya, ini tapi ini yang sortiran. Masih sortiran. Ini jignya. Nah, ini jignya masih basah ini, digantung-gantung guys. Ini popper ini guys. Nah, ini masih belum jadi nih. Belum. Baru cutting. Kesukaan saya nih guys. Nah, warna favorit ini. Redhead popper. Berapa senti nih mas? Itu 13,5. 13,5 senti. Ini. Nah, ini juga. Ini enggak apa-apa ya tak angkat ya mas. Pink ini amis. Seperti warnanya celana ini guys, pink. Ini kesukaan ini, kalau pink-pink gini amis biasanya. Ditambah polkadot mas, tambah amis ini mas. Oh iya. Ya guys, kita mau tanya-tanya ini guys, perjuangannya Mas Cucu ini guys. Soalnya sebelumnya kan saya sudah ceritakan tadi di jalan guys, perjuangannya beliau dari usaha travel kena pandemik ini harus putar haluan ya mas ya. Karena hobi ya mas ya. Hobi, akhirnya daripada kita diem sama temen-temen, dibantu temen juga ya. Dibantu ya mas ya. Hobi-hobi mancing. Kayak saya, seperti saya nih.
kadang beli sesuatu itu kadang kurang maksimal buat saya. Ya. Utamanya actionnya. Ya, actionnya ya Mas ya. Nah, Berarti dari pengalaman make sebagai seorang angler, akhirnya kita bisa tetap tahu ya, merasakan ini lur kelebihannya apa, kekurangannya apa, ya. dan di situ akhirnya Mas Cucu mulai menciptakan yang sesuai selera, yang kekurangan tersebut bisa ditutup ya menjadi Ya, kelebihan. Nah, walaupun itu. banyak yang nggak maksimal, tapi puas ya kalau desain sendiri, karya sendiri. Nah, jadi ada kepuasan yang tidak bisa dibeli ya. Apalagi ketika kita bikin memang ya lur sendiri, kita nyoba sendiri, terus kita coba trip dan ternyata strike ya Mas ya, terbukti ya. Oh, Luar biasa kepuasannya. luar biasa, tidak bisa dibeli dengan uang guys. Apalagi kemarin videonya live strike itu guys. Bukan tipu-tipu itu, saya pakai kandang wedus. Saya tidak di endorse loh. Ini murni sahabat ini guys. Saya tidak ada endorse, saya tidak ada, cuma sekedar apresiasi kepada beliau. Walaupun di tengah pandemik ini lagi munting lagi goyang ya guys. Hampir banyak segmen sih. Benernya memang pariwisata paling dampak ekstrim ya Mas ya. Iya, betul sekali. Akhirnya beralih haluan ke ya ini, Ya. bikin lur, ada jig ya Mas ya, ada popper ya, stick bait ya. Terus ini permintaan gimana Mas untuk memulai ini, permintaan gimana? Ternyata yang paling laris apa? Popper, metal jig atau gimana? Saya bisa ceritakan. Kalau metal jig awalnya saya desain saya sendiri. Akhirnya kayak saya tawarin ke kayak Ko Edi, Ya. misalkan seperti itu. Akhirnya oh bagus nih, coba dong bikinkan 10 atau 20. Oke, akhirnya manjang nih. Oh. Akhirnya manjang. Manjang ya. Akhirnya manjang. Malah orang anu ya, biasanya ikut-ikut ya. Ya. Apa kok Ami strike, si teman saya ikut beli, terus Ya. si B beli, si C nyambung ya Mas Betul. ya. Apalagi the power of sosmed ya Mas. Ya, betul. Ah gitu. Ini iklannya cuman mulut ke mulut aja. Mulut ke mulut guys. Iya. Belum berani untuk iklan sampai publish. Belum ada. Tapi yang penting ya, usaha apapun kalau kita kerjakan dengan sepenuh hati ya Mas ya. Iya. Insya Allah sih itu usaha itu akan langgeng, akan lancar. Ya. Akan walaupun ada ujian ya Mas ya, pasti ada ujian. Tetapi kalau kita kerjakannya dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh, otomatis yang di atas pun yang lihat ya Mas ya. Betul. Gitu loh, bahkan teman sendiri pun juga merasakan gitu loh. Ini barang bukan kerja setengah-setengah, kerja dengan sungguh-sungguh. Nah, efeknya itu guys, amis guys, walaupun tidak ada arus untuk level popping, itu harusnya susah strike ikan kemarin. Ternyata masih strike ya Mas ya. Nah, itu sudah pasti teorinya. Kalau tidak ada arus, ikan tuh jarang mau makan ya Mas ya. Iya. Nah, tapi ternyata ya dengan walaupun bukan hanya mengandalkan lure ya Mas, Ya, tapi tidak. juga di balik itu ada seorang angler ya, Ya. yang memainkan lure tersebut Betul. supaya bisa maksimal, bisa strike juga. Iya, Nah, mantap. Dengar-dengar ini anu ya Mas ya, sampai dapat orderan ke luar negeri ya Mas ya. Bener tuh Mas? Ya, terutama Australia ya. Oh, Australia. Ya, Australia. Yang Australia. terakhir minggu lalu. Ya. Nggak banyak sih, karena dia mau bikin sampel dulu atau tester ya. Ya, Istilahnya tester karena kita kan Ya. jual desain sendiri. Ya, ya. Mereka minta tester dulu. Oh, ke Australia gitu gimana Mas? Orangnya ya langsung percaya gitu Mas? Atau gimana kok bisa Nah, tahu? ini kebetulan Gimana? gini. Karena relasi saya temen angler itu baik ya, akhirnya temen yang tahu ini dilempar ke saya nih. Oh, Ada orang oke, tanya oke. kayak ada beberapa temen saya juga yang lure maker ya. Terus ada yang pesen tanyain popper, akhirnya dilempar ke saya nih. Oh, gitu Nah, ya. langsung saya dikasih kontak. Ini orangnya dikasih kontak saya, dia langsung kontak ke saya. Prosesnya seperti itu. Kalau saya publish untuk iklan Iya, sendiri iya. belum. Belum ya? Belum. Tapi ternyata memang penting ya, seorang relasi ini sangat Oh iya, sangat penting, Penting ya? sekali. Sangat penting. apalagi sekali. kalau semboyannya orang satu hobi di dunia mancing ini, memang kita tidak beda-bedakan guys. Betul. Kita akan cepat akrab ya Mas ya di Iya, sana kalau iya. sudah punya satu misi ya. Iya. Apalagi ditambah cocok ya kita bersahabat. Nah, otomatis ada rezeki ya itu tadi. Nggak lupa dibagi. Wah. Termasuk saya ini, subscribernya nambah. Ya saya salut lah lihat perjuangan beliau, dia sahabat saya. Ya saya promosikan juga. Kan gitu ya Mas ya.
Nah itu, tapi nanti nggak tahu guys, mungkin saya dibonus ini guys. Sini aslinya kandang wedhus ini ya Mas ya. Betul. Yang disulap jadi tempatnya Yang lure maker, workshop. Nah, jadi aslinya memang kandang kambing. Wedhus itu bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya itu kambing guys. Ya. Jadi jangan patah arang, jangan patah semangat. Kambingnya saya jual, saya beliin kompresor, saya beliin cetakan, Saya saya bikinkan mesin duplikator, beliin bor segala macem. Ya akhirnya jadi juga ya Mas. Jadi. Wah ini lemari baju ya Mas ya? Hah? Lemari baju aslinya kan Mas? Maaf, ini ruang rahasia saya. Nah, Enggak, ini tempat oven tuh. itu tempat oven. Ya, Boleh ya. diintip ya Mas ya? Boleh. Tapi sementara Nah ini contoh aja guys. Jadi jangan menyerah. Nah itu kayak gitu. kita manfaatkan sesuatu yang tidak bermanfaat jadi bermanfaat. Ini kan lemari rusak gitu. Iya benar. Jadi kreatif ya Mas ya. Ya. Bukan berarti harus modal jutaan yang banyak. Jadi enggak. dengan modal minim bisa ya Mas ya. Pelan-pelan lah kok, pelan-pelan. Nah itu. Ya ini katanya ada motif baru ya guys ya. Ya Mas, motif apa Mas? Motif virus ini. Motif COVID-19 ya? Iya. Mana Mas? Ini coba. Oh iya guys. Virus. Waduh. Cumi yang udah ketularan COVID-19 ini. Oh gitu ya. Iya. Kreatif ini guys. Waduh, baru tahu saya. Ini guys, karya masterpiece dari kandang wedhus ini. Wah, ya Mas Ucu ya. Setengah meter. Setengah meter ya. Ya. Kopernya ini. Ini khusus pesenannya Koedi sendiri ini. Ah, Dua itu. kok ya. Dua ya. Ah, ini sama ini guys. Rencana mau ke Koedi mau popping ke Mars. Ke Mars, ya. Ikannya makanya dibikinkan. Ini juaranya PE25, PE30 ini guys. Ini kira-kira 350 gram ini. Sorry. 3 kilo Mas. Ya 3,5 kilo. 3,5 kilo ya. 3.500 gram. Ini belum ada di dunia guys. Ini masuk World of the Record atau muri nih, kalau di Indonesia muri ya Mas ya. Nanti mau nyiptakan muri popper terbesar di dunia. Wah, baik kandang wedhus ini guys. Roadnya sama railnya lagi pesen gue ya. Ya, road rail pesan. Terus treble hooknya pesan ya Mas ya? Udah pesen gue. Seberapa Mas besarnya? Sekitar 20 cm panjangnya. 20 cm ya? Lebarnya mungkin sekitar 15 cm-an. Oke. Bikin. Mungkin yang makan ini perkiraan kalau GT takut ini Mas. Nah, ini biasanya yang makan segede ini nih Apa Mas? barakuda gitu. Barakuda ya? Ah itu, ini barakuda di luar pulau ya, Indonesia Timur itu besar-besar ya Mas ya? Iya betul. Sampai 2 meter, kemungkinan bisa disambar ini guys. Ngeri guys. Wah kalau nyambar ini bagaikan manusia ini makan lontong utuh guys. Besar ini. Bisa juga multi guna, selain untuk mancing bisa untuk mukul begal ya Mas? Ya. Mukul maling ya Mas? Betul. Begal ya? Gampang. Bisa. Nah ini masih konsep, belum selesai nih guys. Kalau Masih. pengen olahraga juga buat bowling bisa. Buat barbel bisa nih Mas? Bisa. Wah. Ini motif lagi masih dirahasiakan gue ya motifnya. Oh motif rahasia ya? Ini akan Spesial motifnya. Nah spesial motif akan jadi karya masterpiece. Nanti mungkin kalau ada muri yang menyaksikan di video ini bisa di vlog, nanti saya kasih alamatnya ini. Ini terbesar ini guys. Bahkan mau bikin lagi yang lebih besar ya Mas, 1 meter ya Mas ya? 1 meter. 1 meter, perkiraan nanti 1 meter. Popper itu. sama stick bait ya. Popper sama stick bait. Ya. Nah itu Mungkus dia. yang mangan opong gitu. Nggak tahu yang makan apa guys. Mungkin ditarik pakai kapal Mas. Kalau dilempar nggak bisa ini Mas. Tarik Tampar kali. pakai tampar ini guys. cari ikan segede kapal selam ini. Oh ya satu lagi, ini saya mau ceritakan suka duka ya Mas. Suka dukanya jadi lure maker. Ya gimana nih Mas, bisa ceritakan dukanya dulu aja Mas. Kita banyak main di color ya atau warna Ya. kan ya. Lure itu kan di situ mainnya, karena saya kan basicnya tidak di situ. Karena beberapa temen saya udah lure maker duluan, saya Ya. banyak tanya. Nah, alhamdulillah teman-teman itu kasih ilmunya ya. Ya. Cara proses awalnya itu yang bikin saya 3 bulan, hampir 3 bulan lebih saya. Oh 3 bulan ini. Untuk proses sebuah metal jig itu 3 bulan saya. Belajarnya. Belajarnya. Mulai dari bikin molding,
bikin kawatnya juga itu Iya. kan butuh proses. Tapi itu belajarnya memang sudah jauh-jauh sebelum ada pandemik ini ya Mas ya? Oh iya, Kan- iya. kan Mas itu Cucu- tahun lalu saya. Iya. Itu tahun lalu. Nah itu apalagi Mas Cucu sudah belajar jigging popping ini sebelum tren ya di Indonesia Iya, ya. heeh. Beliau sudah mulai menyelami sih ya Mas ya. Makanya belajar di sana. Karena kan kita kalau cuman mancing kan sebetulnya nggak tahu ya sebuah proses metal jig itu seperti apa. Akhirnya pas saya untuk bikin desain sendiri, saya coba belajar, ternyata rumit setengah mati. Rumit setengah mati ya. Iya. Untungnya ya jangan sampai mati Mas. Iya. Rumitnya aja untuk. Rumitnya aja Mas ya. Lah itu kan apalagi kalau popper ya, kan ini lebih manual, kan tidak pakai cetakan kayak Iya, metal betul. jig ya. Heeh. Lah di sini kan butuhkan keahlian lebih ya Mas ya. Iya. Nah, Kalau itu. ini kebetulan saya udah ada mesin bubutnya ya. Ada mesin bubut Mesin ya. bubutnya untuk popper itu kita bubut. Jadi Oh, dia oke. bentuknya gampang dibubut karena simetris ya. Ya. Beda dengan sebuah stick bed. Ah, Itu awalnya kita dari tangan ya. ya, diorot-orot. Mhm. Akhirnya untuk lebih dari 2 atau 3 dengan bentuk yang sama diorot-orot itu susah sekali. Akhirnya saya bikinlah duplikatornya. Oh, duplikator. Nah, duplikator itu prosesnya bikin selama 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Uh. Untuk mesin duplikator. Iya, 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 iya. Jadi bikin sendiri. Bikin sendiri. Bikin sendiri ya. Nanti bisa dilihat. Oke, 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 oke. Nah, kesusahannya antara bikin popper dan stick bed itu lebih ke stick bed yang sangat-sangat susah ya. Iya. Apalagi untuk action yang floating sama sinking. Nah, floating sama sinking. Nah, ini yang paling susah karena di settingnya ya, Bang. Ah, di settingnya. actionnya. Seperti saya ambil contoh seperti ini. Nah, ini. Ini stick bed nih. Ya. Saya bikin 10 ya. 10 nanti dites, Ya, actionnya dites. bagaimana, itu kadang 1 atau 2 aja yang actionnya jadi. Cuma 2 dari 10. Iya, karena tidak semua itu action peletakan pemberatnya itu diletakkan dengan posisi yang sama, nanti actionnya tidak tentu sama. Oh, walaupun sekilas bentuknya Ya, mirip ya, sama ya, ya. karena berat kayu akan membedakan karena Masa kayunya ya, masa iya, kayunya. masa kayunya. Ini yang paling sulit proses lure maker itu di sini. Gitu. Jadi Ya. titik tumpu masa beratnya itu berbeda. Iya. Apalagi tingkat kekerasan kayu kan berbeda-beda. Ya, salah beberapa senti aja peletakan pemberatnya itu actionnya akan beda sekali. Akan beda sekali. Nah, disitulah makanya bikin 10 yang jadi 2, yang 8 dibongkar lagi, pasang lagi, tes lagi. Nah, Iya. kalau popper nggak perlu ngetes. Oh, kalau popper malah enggak. Gampangnya iya, karena diletakkan di air, kemiringan sekian derajat itu pasti udah. Oh, oke, oke. Yang membedakan popper itu cuma dari splashnya ya, Splashnya. dari moldnya ini ya. Ini kalau dalam untuk biasanya dipakai yang arusnya flat ya. Tapi Ya. untuk yang biasanya ininya nggak terlalu dalam itu biasanya untuk arus yang berombak. Iya. Karena untuk arus yang berombak dia jelas sering balik ya kok ya. Betul, betul. Nah, Jungkir akan Jungkir balik. ya. Dan itu pun membutuhkan tenaga yang banyak karena tarikannya untuk yang Iya. ininya dalam. Dalam. Splashnya lebih besar. Lebih besar, tapi lebih berat. Ya. Iya. Di situ aja untuk kesusahannya dari popper. Popper. Nah, kalau yang ini Jadi yang stick bed lebih rumit ya, Mas ya. sangat rumit sekali. Apalagi ya belum lagi finishing ya, soal oh iya, di finishing catnya ini ya. Iya, kalau finishing Nah, itu. susahnya di situ aja. Terus kalau finishing paling susah yang mana, Mas? Kalau boleh tahu. Ah, Motif-motif gimana yang biasanya? seperti ini motifnya yang paling susah. Seperti ini motifnya. Ada transisi warna kayak gitu, itu manual ya? Bermain gradasi warna ini yang Main gradasi. ya, ini gradasi warna juga yang menentukan ya. Iya, 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 iya. Tapi biasanya juga orang pinginnya yang cerah-cerah ya. Pink yang cerah-cerah. Padahal- Supaya lebih eye catching ya ikan, Iya. mata ikan ya. Padahal kita tahu kadang ikan Oke. itu nggak butuh itu, kadang ya itu asumsi masing-masing angler ya. Prosesnya sama-sama lamanya ini karena Oke. sama-sama butuh ini ya kesabaran aja. Iya, oke. Itu aja kesusahan. Untuk yang metal jig kesusahannya
Iya, metal jig gimana metal jig? Seperti ini pakai stiker tempel ya. Jadi kita udah cetak cutting, tinggal stiker tempel. Yang susah itu yang pakai foil. Pakai foil ya Mas Ya, ya? yang di press. Pakai mesin Ya, press. di press. Karena kalau bahan dasarnya ini tidak bagus, Iya. pas di press dengan sekian derajat panasnya dia akan meleleh. Itu nggak akan jadi. Nah itu, jadi butuh ketelitian juga di sana Iya, kuncinya ya. Iya, di situ. Makanya kadang kan meletot-meletot apa ya, tidak rata itu. Oh iya, kurang keras, nggak mateng. Kurang itu panas, terlalu panas pun rusak nanti. terlalu panas itu bentuk mengkilatnya dari foil itu akan hilang. Nah, di betul situ betul. paling susah di metal jig itu seperti itu. Oke. Ditambah lagi tidak ada sekolahnya ini ya Mas ya? Nggak ada. Nggak sekolah, nggak ada ya? Pokok duwe paketan delok YouTube aja. Oh, duwe paketan guys. Punya paketan lihat YouTube. Itu rumusnya. Jadi jangan menyerah. Kita belajar dari sosial media, belajar dari YouTube. Itu banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan. Ini Mas Cucu tidak menyerah ya. Banyak duka, banyak perjuangan belajar. Tapi dari kegagalan membuat semakin lebih Ya, hebat. betul. Ya kan Mas. Jadi gagal coba lagi, gagal Oh, iya. coba lagi. Jangan pernah putus asa. Nah, jangan pernah putus asa. Mm-mm. Itu kuncinya itu. Utamanya itu menjaga sama relasi sama Mm-mm. angler. Sama relasi. Jangan idealis, jangan sok Oh. pinter lah itu. Iya, iya, iya. Ini merendah terus ini guys, sembunyi terus. Pura-pura nggak bisa, padahal saya belajar dari dia loh. Saya ini junior guys. Cuma kebetulan YouTube, saya ini seorang tukang syuting ya. Tukang syuting, belajar mancing, kebetulan loh. Kok asik mancing gitu loh. Loh, bagus videonya, akhirnya ya subscriber juga berkembang. Sama sih. Jadi bukan seorang angler yang hebat, nggak ada hebat. Kita belajar semua ya Mas Oh, ya. iya. Sama-sama belajar karena ilmu nggak ada habisnya Mas. Iya. Iya Sekarang kan mancing tidak zaman saya dulu belajar mancing. Sekarang mancing itu kebutuhan konsumsi untuk posting di sosial media. Betul nggak? Iya, tapi kan supaya bisa saling menyapa sebenarnya Mas. Iya. Sesama teman. Nah, Kalau betul. nggak ada bahan pembicaraan, nggak ada bahan untuk yang dibahas bersama, yang disukai, ya nggak mungkin ada komunikasi. Oh iya. Tetapi Betul. kita ambil sisi positif kan Mas. Oh iya. Walaupun harus selalu positive nah, thinking. walaupun ada yang bilang, "Oh, pamer kamu dapat ikan besar gini, pamer-pamer." Ya terserah itu dari sudut mana ya Mas. Oh ya? iya. Kembali yang menyikapi kan. Kembali yang Nah, padahal kita positifnya ya oke lah, kita bisa saling tukar pikiran, tukar teknik, gimana cara untuk mendapatkannya. Itu di sana akan menumbuhkan rasa kebersamaan yang tidak bisa dibeli dengan uang guys, antar Iya. sesama angler. betul sekali. Kalau sukanya gimana Mas? Setelah duka nih, sukanya jadi lure maker gimana Mas? Sukanya kalau hasil karya kita itu ya intinya dimakan ikan itu kayak Ya. caranya seperti itu, terus dipakai sama temen itu oleh iwa itu kepuasannya tersendiri. Oh. Dan untuk tahap ini saya sudah termasuk komersil ya kok. Ya. Karya saya udah di Iya, jual. Tapi Nah, ya nggak itu- apa-apa Mas, apalagi kan ya saya salut gitu loh. Bukan berarti kita dikomersilkan walaupun hobi, salah enggak guys. Ya. Beliau saya tadi menginspirasikan contoh ya, walaupun seorang kerja di travel ya, beliau juga nyopir kayak gitu kan. Ya. Tetapi ini loh sisi positifnya yang bisa diambil, kita tetap bisa berkarya. Apapun yang kita kerjakan selama kita Ya. mau belajar ya Mas ya. Betul. Apalagi di sana kita mengerjakan sesuatu yang disukai. Wah itu Nah, kan lebih enjoy ya Mas ya. ya lebih maksimal Bu. Nah, itu sukanya ya. Apalagi dihargai orang lain, ya kan, Iya. hasil karya kita itu kan, hasil jerih payah kita itu aja sebetulnya. Yang sukanya berlebih sekarang kerjaan saya tidak ada, inilah pemasukan buat saya, Iya. ya kan. Nah, untuk rewangku juga, Iya. kiri kanan juga. Iya. Ngasih rezeki ke tetangga-tetangga. Ini rencana kalau tambah besar nanti mau pakai orang sekitar ya Mas ya. Oh iya, amin. Untuk dipekerjakan juga. Oh iya. Ya. Kayak Karang Taruna, teman-teman yang Oh iya. mungkin butuh pekerjaan mau belajar. Iya. Kan boleh ya Mas ya. Oh iya. Nah, itu. Yang mahal itu ilmu, guys. Uang bisa dicari, kalau nggak ada ilmu nggak bisa. Betul. Jadi harus ada ilmu dulu baru uang datang. Kan gitu ya Mas ya. Ya. Nah, kurang lebih
gitu guys. Oke. Terus ada semangat enggak apa kata-kata untuk teman-teman yang ngalami krisis di tengah pandemik ini, barangkali Mas bisa ngasih inspirasi, ngasih motivasi untuk teman-teman yang menyaksikan ini, barangkali biar mereka bisa berjuang apapun usahanya, gimana? Ya, gini. Ada tips-tips enggak kiatnya? Untuk sekarang di dunia permancingan banyak hal yang kita bisa ciptakan ya, atau kita karyakan menjadi sebuah ya minimal pemasukan. Dari mulai tackle juga kan bisa, lure, apalagi yang paling banyak itu kan lure maker ya di Indonesia juga. Iya. Kita jangan pernah takut untuk berkreasi atau membuat sesuatu yang mungkin beda. Jangan pernah takut ya. Jangan pernah takut untuk mencoba itu. Karena sekarang kita digampangkan sekali. Iya kan? Dengan bahan sekarang banyak kita dapat di mana-mana, online apapun. Iya, betul. Beda sekali dengan yang zaman dulu ya, sangat susah untuk bahan kita cari. Sekarang sangat gampang sekali online gitu. Terutama di online-nya Mas ya. Iya. Jadi teman-teman barangkali mau berkarya itu sangat bisa sekali ya. Di tengah zaman yang tengah modern ini ya. Apalagi tak rasa enggak ada yang enggak punya HP. Iya, permisi aja Mas. Tukang becak tetangga saya aja pakai Android Mas. Jadi kalau mau pesen saya tinggal WA dia. Lah itu dia. Gitu. Sekarang zamannya dimudahkan gitu. Itu. Yang penting paketannya aja. Paket aja. Dan akhirnya ini guys, ketika Mas Cucuk mulai jalan, dapat orderan ya Mas, bisa ngasih rezeki ke teman-temannya. Ya, betul. Ya Mas ya. Ikut bersyukur ya Mas ya. Nah, ikut bersyukur semua ini guys. Jadi kita bisa saling ngasihkan rezeki ke sesama ya Mas ya. Karena enggak mungkin juga kalau kayak Mas Cucuk sendirian mau kerjakan sendiri semua. Oh, tidak mungkin. Walaupun untungnya banyak sih Mas. Oh iya, kalau sendiri tuh. Lah ya. Tapi jangan rezeki lebih baik dibagi sama gitu ya, orang lain ya, daripada remuk ya Mas ya. Nanti remuk tambah enggak mancing ini guys. Wah, saya enggak ada temennya nanti guys. Oke, tetap semangat, jangan kendor walaupun di tengah pandemik ya. Betul. Jadi kita dari modal minim, dari modal yang terbatas, kita cari koneksi, kita cari bahan pun dari online, kita pasarkan pun bisa lewat media sosial. Ya, kita tetap kreatif yang penting. Itu ya Mas ya. Iya. Oke, kalau gitu akan saya akhiri. Jangan lupa salam satu hobi. Mantap. Oke. Ya, itu tadi guys perjalanan saya grebek di rumahnya Mas Cucuk Yuliadi ya. Nah, itu kisahnya dari beliau. Semoga bisa menginspirasi Anda semua. Intinya jangan menyerah, tetap berkarya, berusaha, apapun kondisinya, pasti yang di atas tidak akan tidur, tetap melihatnya. Jangan lupa di akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak kepada para subscriber, teman-teman yang telah melihat video ini sampai habis ya. Jangan lupa yang belum subscribe untuk bantu like, komen, dan subscribe channel YouTube ini supaya channel ini makin berkembang, makin bermanfaat buat kawan-kawan angler semua di tanah air. Oke, sampai jumpa. Salam strike.